Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kali ini kembali saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar yang ada di YouTube Abah Jojo. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan karena ini saling berkaitan. Ya langsung saja saya akan bacakan. Ini ada pertanyaan, insya Allah dari seorang bapak-bapak, namun di sini saya tidak akan sebutkan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Abah, apakah orang yang melaksanakan ibadah umroh adalah panggilan Allah? Benar. Memang orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh itu dipanggil oleh Allah. Kemudian bagaimana kalau ibadah umrohnya dapat dari undian? Kebetulan saya dapat undian hadiahnya umroh. Padahal selama ini saya jarang melaksanakan sholat. Apakah dapat diterima ibadah umrohnya? Nah ini jelas perlu dijelaskan. Ya, kenapa? Kalau saya ketik itu terlalu banyak. Nah, saya buatkan videonya agar jelas dan juga ya, di sini saya akan jelaskan supaya memotivasi bagi yang lain untuk bisa beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, perihal masalah umroh ini jelas panggilan Allah. Ya, jadi umroh itu bukan untuk orang-orang yang mampu, bukan untuk orang kaya, orang yang banyak hartanya, bukan untuk orang yang banyak duitnya, bukan. Tapi untuk orang yang mau, yang dipanggil oleh Allah. Contohnya Bapak ini. Nah, Bapak ini tidak ada niatan insya Allah. Kok tiba-tiba dipanggil oleh Allah? Untuk apa? Untuk ibadah umroh. Insya Allah mungkin biayanya juga tadinya nggak punya. Insya Allah. Tiba-tiba ada hadiah umroh. Itu tandanya apa? Tandanya memang Allah memanggil padanya untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, banyak orang itu hartanya banyak, uangnya banyak, ya, punya perusahaan dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak memanggil yang ada di hatinya, yang ada di benak pikirannya, hanya ngurusi harta, sibuk dengan perusahaannya. Kalau dia seorang pejabat, sibuk dengan jabatannya. Sibuk aja terus sibuk. Ya. Nah seperti itu. Jadi, memang Allah tidak memanggil. Nah, berarti ya, pertanyaan tadi sudah terjawab. Apakah yang namanya umroh itu panggilan Allah? Benar. Berarti Bapak ini dipanggil oleh Allah. Niat aja nggak ada, umpama namanya undian tiba-tiba datangnya. Itu ya. Jadi memang Allah memanggil kepadanya. Perkara dia selama ini ibadahnya tidak lancar, bolong-bolong, kadang sholat, umpama mungkin lebih banyak bolongnya. Jadikan momen ini sebagai teguran, sebagai peringatan untuk mempersungguh ibadah kepada Allah. Itu ya. Jadi ini merupakan jelas-jelas ditegur oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara ya, Allah memanggil ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ibadahnya diterima? Ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui Bapak Ibu agar ibadah umrohnya diterima. Karena yang dibicarakan ini kan ibadah umroh. Ada syarat-syaratnya agar diterima amal ibadahnya. Yang pertama, orang itu agar ibadah umrohnya diterima adalah bagaimana cara hatinya niat karena Allah. Ya, jadi yang namanya niat itu urusan hati. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Malaikat saja tidak tahu Bapak Ibu. Ya, umpamanya orang yang dapat umroh ini niatnya tidak karena Allah, saya contohkan. Ya, umpama kan tadi dia dapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah umroh secara gratis. Kemudian dia
hari-harinya jarang melaksanakan ibadah sholat. Cuman rasanya malu kalau nggak dijalankan. Kemudian hatinya gerentas, saya malu sama orang-orang. Udah ya, saya ibadah sajalah, saya berangkat umroh sajalah. Nah, itu namanya tidak karena Allah. Hatinya itu karena malu. Tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak diterima ibadah umrohnya. Karena yang diterima itu adalah gerentas hatinya. Ucapannya apapun, kalau hatinya bertolak belakang, Allah tidak terima. Itu ya, dipahami ya, masalah niat ini. Berarti niat itu adanya di dalam hati, yang tahu hanya dirinya dan Allah. Berarti, tadi yang pertama, agar ibadah umrohnya diterima, wajib niat ibadahnya diniatkan karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Orang yang beribadah kepada Allah itu harus diniatkan semata-mata mengharap rahmatnya Allah, yaitu surga. Harus berharap hatinya. Kemudian, dia beribadah itu karena takut siksanya Allah, yaitu neraka. Takut. Itu namanya takut karena Allah. Dan ingin masuk surga, surganya Allah. Itu yang namanya karena Allah. Karena kadang ada orang berkepahaman, udahlah yang penting saya ibadah. Masalah diterima dan tidaknya urusan nanti. Sama yang penting ibadah. Bukan begitu. Niatkan hatinya ingin masuk ke dalam surga, ingin mendapatkan balasan dari Allah. Apa balasannya surga itu? Berarti umpama Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umrah, harus gerentas hatinya. Oh iya, saya ini ibadah, pengen dibales. Balas oleh Allah. Balasannya apa? Yaitu pahala, yaitu berupa surga. Itu ya, dipahami ya. Jadi, pertama niatkan karena Allah. Yang kedua apa? Agar diterima ibadah umrohnya. Yang kedua adalah bagaimana caranya manasik umrohnya. Tata cara ibadah umrohnya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Harus sesuai syariat yang sudah ditentukan. Tidak bisa yang namanya ibadah umroh itu semaunya, tidak bisa. Ya, ada orang itu dalam beribadah kepada Allah itu, kalau umpama ada peraturan yang tidak sesuai dengan dirinya, dia menolak. Dia menolak, tidak mau mengerjakan. Berarti seolah-olah agama itu maunya ikut dirinya. Padahal yang benar itu bagaimana? Yang benar itu adalah sebagai orang iman, percaya kepada Allah dan ingin masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari siksanya Allah, berarti kita yang harus mengikuti agama, kita harus mengikuti syariat. Dipahami ya? Bukan syariat yang mengikuti kita. Ya. Kemudian tadi yang nomor 2, ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, ya. Khususnya masalah syariat, masalah ibadah umroh itu ya, jelas. Nabi mencontohkan bagaimana caranya, umpama niatnya, ada yang perlu diucapkan, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, ya tidak diterima. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ya, orang yang ibadah umroh supaya diterima berarti dia harus dan wajib melaksanakan rukun umroh. Rukun umrohnya harus dilaksanakan. Apa rukun umroh? Di antaranya yang pertama, dia niat. Nabi mencontohkan niat ibadah di dalam hatinya, niat ibadah umroh itu niatkan karena Allah, kemudian dilafazkan, diucapkan, ada ucapannya. Labbaik Allahumma umrotan. Ya, berarti harus niat. Itu yang pertama. Wajib dilakukan, tidak bisa asal ikut-ikutan. Harus niat, kemudian ada yang diucapkan. Nah, kemudian yang kedua, setelah niat, ya, rukun umroh itu adalah tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Umpama saya juga tawaf, maunya 3 aja soalnya capek. Ya tidak bisa, kita harus mengikuti aturan. Tawaf 7 putaran di Baitullah. Pak, saya tawafnya ngeliling hotel umpama. Ya tidak seperti itu. Itulah yang namanya agama, kita mengikuti, bukan agama mengikuti kita. Dipahami ya? Ya. Berarti tadi ya, rukun umroh itu adalah niat, kemudian tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Kemudian ya, diakhiri dengan apa? Tadi ya, diakhiri dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu ada tata caranya seperti itu.
Kemudian yang ketiga, sa'i Safa Marwah sebanyak 7 perjalanan. Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa sekali. Itu bolak-balik dilakukan nanti berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tidak bisa umpama sayanya mau sekali aja capek, tidak bisa. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, silahkan diakhiri dengan tahallul. Caranya bagaimana tahallulnya? Dengan cara memotong rambut. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima harus tertib. Tertib urutan-urutannya, tertib doa-doa yang umpama yang sudah disyariatkan dan lain sebagainya. Nah, itu tata cara yang sudah diatur, ada syariatnya. Nabi mencontohkan, para sahabatnya juga melakukan. Nah, kita lakukan seperti itu. Itu yang ketiga tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, agar ibadah umrohnya diterima, ya, supaya menjauhi larangan-larangan umroh, supaya menjauhi larangan-larangan ihramnya. Karena kalau sudah niat ihram, disitulah akhirnya larangan berlaku. Ya, banyak larangan-larangannya bagi perempuan apa umpamanya, laki-laki apa. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, apabila 4 itu kita lakukan, niat karena Allah, kemudian mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ya, manasiknya sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian juga ya, kita laksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan rukun umrohnya. Kemudian menjauhi semua larangannya. Nah, barulah di situ insya Allah diterima. Karena apa? Yaitu semua sudah kelengkapannya, ibaratnya sudah dilaksanakan. Kemudian di sini saya juga mengingatkan, ya, terkadang umpama ada ya video-video di YouTube ya, atau umpama mendengar kabar kalau orang nggak pernah ibadah nanti disiksa di sana. Ada orang umpamanya pelit, tadinya umpama di tanah airnya akhirnya disiksa. Ada orang yang pernah berbuat bagaimana disiksa di Baitullah. Itu tidak benar. Jadi yang namanya kita ini sebagai umat Nabi dikasih kesempatan sampai hari kiamat, ya, ditunggu tobatnya. Ya. Jadi jangan kita itu pas melihat umpama ada video-video, ada thumbnail di YouTube bahwa nanti bakal disiksa di sana, itu tidak benar, ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini khusus, ya, umpama berbuat kesalahan, berbuat jahat dan lain sebagainya, itu tidak langsung disiksa, tapi nanti disiksanya setelah kematian. Baru ada siksaan. Jadi saya bicara ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan dalilnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Baik, saya lanjutkan, ada satu lagi. Assalamualaikum, salam Abah. Waalaikumsalam. Saat ini ada bos mau hadiahkan saya pergi umroh. Tapi saya tidak tahu harus kemana daftarnya. Posisi saya ada di Jakarta Utara. Abah Jojo, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Seperti yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu, yang namanya ibadah umroh itu adalah panggilan. Insya Allah ibu ini juga, ya, keuangannya mungkin pas-pasan, ya, insya Allah. Harapan untuk ibadah umroh rasanya mungkin berat baginya. Tapi kalau Allah ternyata sudah memanggil, ada saja jalannya. Ada saja rezekinya. Itulah yang namanya panggilan dari Allah. Makanya niat pada saat kita niat umroh, ya, niat ihram, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Kita jawab itu sama dengan seperti itu. Ya Allah, saya datang ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena apa? Karena memang yang namanya umroh itu dipanggil oleh Allah. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana? Ibu ini tidak mengerti umpamanya cara daftarnya, tidak mengerti doa-doanya. Caranya ini kebetulan tadi katanya insya Allah beliau ini ada di daerah Jakarta Utara, berarti ya, tidak jauh dari kediaman saya ada di Jakarta. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya ya, silahkan tulis nomor WA-nya, nomor handphonenya di kolom komentar, nanti insya Allah saya hubungi. Nah, kemudian prakteknya adalah ya, silahkan ya,
ibu ini diantar sama siapa datang, boleh datang ke kediaman saya. Untuk apa? Nanti saya akan memberikan bimbingan bagaimana caranya, umpama saya pilihkan, dikasih rekomendasi travel umroh yang amanah, ya. Karena apa? Kalau kita umpama pernah mendengar ada travel umroh itu kan umpama yang nakal, sudah daftar, ya, berbulan-bulan tidak diberangkatkan. Apakah ada? Ya, untuk itu, ya, mudah-mudahan nanti insya Allah saya akan tunjukkan travel mana yang kira-kiranya amanah. Ya, kemudian juga nanti saya akan berikan arahan-arahan, umpama ingin dibimbing doanya sama saya boleh. Ya, jadi insya Allah saya meluangkan waktunya untuk membimbing cara-caranya, kemudian doa-doanya. Ya intinya betul-betul, ya, saya niatkan ini adalah ibadah, membantu orang yang ingin umroh namun tidak tahu dan lain sebagainya. Ya silahkan nanti saya hubungi, datang ke kediaman saya, insya Allah dibimbing dan nanti saya tunjukkan travel mana yang kira-kiranya amanah. Ya, tapi di dalam hal ini Bapak Ibu, niat saya adalah ibadah. Tidak ada niat secuil pun di hati saya umpama ada orang yang minta rekomendasi umpamanya travel umroh. Kira-kira mana ya yang menurut Bapak amanah? Insya Allah saya akan tunjukkan. Saya tidak ada umpamanya harga travel umroh itu umpamanya 30 juta. Umpama aslinya 30 juta. Kemudian saya bilang ke orang yang mau umroh, sini sama saya aja. Ya, murah 35, saya kebagian 5 juta. Tidak ada. Bagi saya, ya, betul yang namanya uang itu butuh. Tapi saya, YouTube saya ini, ya, saya ingin sekali jadikan pahala jariah. Ya, tidak ada niatan ya, mengambil keuntungan dari kesusahan orang. Apalagi orang itu susah minta tolong malah umpama dimahalin. Ya tidak. Ya. Adapun umpama travelnya bersyukur kepada saya umpamanya, ya itu silahkan saja. Ya silahkan, ya namanya rezeki ya silahkan saja umpama saya diberi dan sebagainya silahkan. Tapi saya tidak ingin memberatkan, tidak mengambil keuntungan dari para jamaah umroh yang ingin didaftarkan umpama ke travel yang lain. Ada beberapa travel yang biasa saya gunakan, ya. Hanya saja mungkin nanti insya Allah saya akan tunjukkan ke travel yang terdekat dengan saya, kemudian juga yang kira-kiranya yang amanah. Ya, kebetulan saya punya sahabat punya travel, ya insya Allah nama travelnya itu ICT travel umroh. Jadi insya Allah amanah. Nanti insya Allah ibu yang ini akan saya bimbing ke beliau ya, langsung, jadi tidak lewat tangan kedua, ketiga atau umpama lewat agen-agen yang lain, tidak. Jadi langsung insya Allah asalkan kelengkapannya sudah siap dan sebagainya. Kemudian nanti saya akan langsung pertemukan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin sekali melaksanakan ibadah umroh. Saya di sini mengingatkan Bapak Ibu, ya, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Ya. Setelah kematian ada yang menunggu kita, yaitu surga dan neraka. Mumpung kita masih diberikan umur, mumpung Allah memberikan kepada kita rezeki, gunakan kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya yaitu dengan cara melaksanakan ibadah umroh. Manfaatkan waktunya, kemudian manfaatkan yang punya jabatan, ya, dimanfaatkan jabatannya. Yang punya uang banyak, yang punya perusahaan, yang punya kontrakan banyak, manfaatkan. Ya, sisihkan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Ingatnya, yang namanya penyesalan ya, itu adanya di ujung, bukan di depan. Sedangkan kalau sudah datang kematian, penyesalan tidak ada gunanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya, sedikit penjelasan dan nasihat ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan ya, hati orang-orang yang menonton video ini bisa terketuk untuk beribadah kepada Allah, khususnya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Baik Bapak Ibu, itu saja saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.